Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Ningsih. Alamat saya di Jalan Prambanan, Pandean, Mejayan, Caruban. Iya. Saya datang ke sini bersama anak dan suami saya. Motivasi saya ikut pelatihan ini karena saya sudah pernah mengikuti pengobatan PAS. Ya, kemarin di Surabaya. Alhamdulillah, saya ada keluhan, ada penyakit tulang belakang saya itu kemarin waktu di terapi apa itu bengkok, ya gini, melintir gitu, iya. Saya ada sakit, rahim saya itu turun gitu. Akhirnya pernah berobat di dokter, pernah ke dokter kandungan, nggak ada solusinya gitu obatnya. Akhirnya ada teman saya yang dari Lamongan, kan dia sudah pastroper. Iya, pastroper di Sumbawa dia. Terus ada lagi teman saya, sahabat saya, namanya Sutiani, itu ikut basic di Surabaya. Terus saya diajak waktu pengobatan kemarin roadshow yang di Surabaya, yang di Hotel Mercure itu ya. Iya. Itu 500.000. Ya. Pertamanya saya diterapi di rumah sama teman saya yang masih basic itu. Terus lewat WA saya diterapi pakai Pak siapa itu, Dokter Ali Praja yang dari Sumbawa itu ya. Arahan dari beliau gitu, gini. Tapi kan ya namanya online kan nggak enak gitu, makanya saya didaftarkan di itu. Yang pertama yang di Malang itu, waktu COVID kemarin nggak jadi. Akhirnya di cancel. Waktu ada roadshow yang di Surabaya kita ikut. Saya berdua dengan anak saya. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 6 bulan kemarin. Iya, Oktober ya, baru kemarin. Nah, kemarin anak saya iseng-iseng lihat saya suruh cari, kok badan saya 1 bulan kok sudah berasa lagi gitu. Kemarin waktu dari sana langsung enteng gitu. Saya ada migrain, diketok palu itu kaki saya kiri, alhamdulillah langsung enak gitu. Terus saya kan kalau cari apa itu pas yang di mana-mana di Lamongan kan kejauhan gitu. Asli saya kan Lamongan gitu. Saya domisilinya Caruban. Terus coba cari yang di Madiun. Iseng-iseng anak saya suruh cari. Nah, alhamdulillah kemarin lihat ada yang mana itu Mbak? Itu ada. Saya ikut, memang Facebook saya saya add itu Facebook jadi ngerti. Yang kemarin ada statusnya Madiun Raya itu. Nah, ya kan? Nah, ada. Kemarin saya ada ini berarti pasti Madiun Raya ya. Ya. Terus ini iseng-iseng lihat kok ada, loh di Selek kok ada ini, mau ada UMKM. Coba nanti kalau semisal kita ngerti komunitasnya kan, jadi kalau semisal sewaktu-waktu ada pengobatan saya kan bisa ngerti. Nggak usah jauh-jauh lihat ke daerah lain atau ikut roadshow-nya kan lama juga kalau daerah. Roadshow-nya kan se-Indonesia puter-puter. Ya begitu. Harapan saya memang penyakit saya bisa sembuh dengan PAS ini gitu. Soalnya kemarin saya sudah ikut dicoba disuplai probiotik, teman saya juga nggak begitu ngefek gitu. Jadi mungkin saya lihat di YouTube gitu, saya coba browsing penyakit seperti saya kan memang harus obatnya nggak ada gitu. Jadi semoga saja PAS ini bisa menjadi solusi kesembuhan penyakit saya gitu.
Nggih, sampun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai hari ini kita diperjalankan hidup di dunia ini untuk terus melanjutkan kehidupan kita ini, untuk memperbanyak bekal kita ini. Bagaimana supaya kita ini nanti sampai di kehidupan berikutnya di akhirat kita ini selamat, seperti itu. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, saya perkenalkan diri, nama saya Yanuar Sumarlin. Ya. Kemudian profesi saya sebenarnya saya sales, Pak, basic saya itu. Lah, kenal PAS ini sekitar 10 bulan yang lalu, karena kami berdua ini kebetulan diuji oleh Allah belum punya keturunan sampai hari ini. Itu yang membuat kami belajar di PAS. Kemudian kami browsing di internet, saya lihat pengobatan ini luar biasa sekali. Saya semakin masuk, akhirnya kami putuskan istikharah dan akhirnya berdua ini belajar PAS. Dan ternyata alhamdulillah di Madiun ini memang masih sedikit orangnya. Saya lihat, oh, potensi sekali Madiun ini. Bagaimana kalau orang Madiun ambil bagian dalam pengobatan PAS ini luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali. Ya. Kemudian ini menjadi kegiatan kedua saya. Jadi setelah saya 10 tahun di dunia marketing, di persalesan material building atau bangunan, kemudian saya mulai sekarang membagi waktu, karena di rumah juga sudah mulai membangun dikit-dikit tuh mulai membentuk ruhat. Jadi mulai membangun rumah sehat. Jadi dikit-dikit kita apa yang diarahkan pusat, kami ikuti seperti itu. Ya. Kemudian waktu kami bagi juga di dalam PAS ini bagaimana nanti terapi janjian dulu dengan pasien, seperti itu. Dan kebetulan di acara ini kita memang mau mengenalkan PAS-nya. Ya. Kalau untuk belajarnya, Pak, oh ini waktunya 2 hari nggak cukup, Pak, betul. Karena ilmu PAS ini ilmu yang kalau digali itu semakin asik, Pak, kita belajar itu. Semakin memahami ilmu PAS ini, semakin kita ini merasa, kita ini manusia itu tidak ada apa-apanya ya. Begitu besar kekuasaan Allah itu, dengan apa yang dalam diri kita membaca diri kita aja tidak bisa, Pak, kayak gitu. Jadi ketika tahu PAS yang sedikit ini aja, luar biasa. Jadi pintu PAS ini adalah pintu kesehatan yang akan membawa kita itu sebenarnya ke gerbang peradaban kejayaan Islam, Pak. Jadi memang itu. Yang saya kalau di sini semuanya Muslim atau ada yang non Muslim? Muslim semua ya, alhamdulillah. Karena di PAS ini kita diarahkan supaya yang belajar terapis ini kalau bisa atau belajar pengobatan ini adalah orang Islam, Pak. Kenapa? Karena PAS ini lahir basicnya dari Al-Quran dan hadis, Pak. Ini benar-benar terinspirasi dari Al-Quran. Jadi Allah kasih petunjuk lewat Al-Quran itu memang luar biasa. Jadi seluruh penciptaan manusia itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, Pak. Di Al-Mu'minun ayat 14. Kalau jangan mau cari asal-usul kita itu ada di situ. Dan ternyata ya level penyakit itu ada di situ semua, Pak. Mulai dari nutfah gen sampai penyakit yang Ibu ceritakan tadi itu ada di level itu. Lah PAS mencoba memahami anatomi manusia, apa yang diciptakan Allah itu, manusia itu kalau pencipta yang menciptakan Allah sendiri, otomatis kita ketika masuk ke situ, disitulah Allah akan memberikan ilham, petunjuk, di situ ada pertolongan Allah, Pak. Kalau kita memahami Al-Quran itu, mentadaburinya akhirnya apa? PAS ini mencoba memahami dari sisi Al-Quran, kemudian dikembalikan ke sunatullah atau hukum alam, baik tubuh kita, baik alam semesta ini, kemudian kita kelola dengan pola pikir manusia. Nah, makanya di dalam PAS itu ada 3 pola pikir. Satu, yang ada 3 pemahaman. Yang pertama Al-Quran, yang tidak boleh diragukan di sini. Satu ayatnya ragu kita bisa keluar dari Islam, itu bahaya. Yang kedua sunatullah. Sunatullah itu segala sesuatu sudah ditetapkan Allah di alam semesta. Contoh matahari ini akan berputar terus, Pak, sampai hari kiamat, sampai Allah putusan berhenti. Itu sunatullah. Napas ini akan terus narik keluar itu sunatullah, itu tidak bisa. Jangan nggak mikir pun dia akan terus bekerja seperti jantung berdetak tidak berhenti, itu juga sunatullah. Nah, di PAS ini mencoba mengembalikan posisi tubuh kita itu ke titik fitrahnya, atau di dalam bahasa matematika itu titik koordinat, Pak, 0,0. Intinya itu. Nah, ternyata di PAS ini ketemu dari semua teori yang dijabarkan, yang sekarang di dunia medis dikenal macam-macam ini ya. Ini ada orang kesehatan, alhamdulillah dari Bapak ini malah kita bersyukur kalau mau belajar PAS malah nanti kombinasi antara biomekanik dengan biokimia. Ya, yang kita kenal sekarang pengobatan di barat alternatif, ya barat itu adalah pengobatan biokimia, Pak. Jadi manusia dipandang
sebagai biokimia apa yang kurang, apa yang perlu dikurang, ditambahi seperti itu. Kalau di biomekanik kita mencoba tubuh itu harus utuh, kemudian kembalikan ke titiknya, maka tubuh akan terjadi self-healing atau perbaikan dirinya sendiri. Sebenarnya penyakit jenengan pusing, migrain, sakit gigi itu tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri asalkan sistemnya benar semua. Nah, kenapa hari ini kita penyakit banyak sekali tetapi problem banyak tapi solusi tidak ada. Sampai sekarang obat dan orang menemukan titik jenuh di situ, Pak. Ya karena tubuhnya sistemnya ini lama-lama ya semakin rusak kan gitu. Kayak gitu. Kenapa? Makanya di PAS ini kita mencoba bagaimana kita mengembalikan tubuh kita ini sesuai dengan fitrahnya, ya. Makanya di PAS ini bagi mereka yang sudah pernah operasi, pernah pasang pen, ya, pernah bongkar kepala itu tidak bisa maksimal seperti orang normal atau yang tubuhnya masih original. Itu masalahnya. Tapi kita tetap mengusahakan karena memang PAS ini adalah membangun peradaban umat Islam supaya izahnya itu bangkit gitu loh. Bahwa Islam itu tidak sekedar kita ngomong sholat, ngaji, ya Pak. Tapi kita ngomong di sini tuh, Bapak Ibu. Jadi kita itu di sini ngomong global bahwa Islam itu komplit sebenarnya. Oke. Kita samakan. Nah. Oke. Ini tetap kanan. Dari sini dia membuka yang kanan, lebih jatuh yang kanan. Kalau mau presisi lihat dari lurus, Pak. Itu akan kelihatan di situ. Oke, sudah. Ini menunjukkan ya lebih belok ke arah sini. Ini menunjukkan titik salah satunya. Sewu ini dilepas dulu kayak gini. Ini sangat mempengaruhi jenengan. Makanya banyak gangguan kesehatan dari dompet itu saraf kejepit banyak terjadi di situ, Pak. Karena enggak presisi ketika duduk itu miring itu mempengaruhi langkah. Lebih ya ketarik yang kanan tuh. Coba dibuka ini panjang sebelah panjang ini kakinya. Oh ya, ini kental. Panjang. Lepas dulu. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Lepas. Jenengan bedakan panjangnya. Kakinya panjangnya enggak sama. Nah, tapi kalau yang detail jalan teliti bisa lihat nanti. Ini mempengaruhi ternyata. Ya lebih. Nah, ini dari sudut sini aja kelihatan. Nah, kayaknya kalau dilihat biasa, pos beda, podo ae kan gitu. Nah, kalau itu, nah ini menentukan Pak sekali. Nah, lebih panjang yang kiri. Nah, kenapa kok pendek? Lah itu nanti ceritanya panjang. Kalau saya cerita enggak jadi tapi kendor dan ketarik. Ya itu. Siap. Nah, itu ya. Kanan. Oke. Kemudian apa lagi dari tidur yang bisa dicek lagi? Bingung. Yuk, melumah lagi, badannya melumah. Badan atas Pak, terus melumah. Lah, tangan di belakang kepala seperti tadi. Dagunya nempel. Oke. Dagunya nempel tadi. Sip. Sikutnya di depan gini. Oke. Nah, sip ya. Ini gunting namanya ya, untuk mereposisi lagi nanti. Oke, kemudian sudah ya. Nanti tugas Bapak adalah mengangkat pinggul menggunakan tenaga pinggul ini. Pinggulnya diangkat kemudian digapit saya. Dengan tenaga yang dari kecil tambah terus. Paham? Oke. Yuk. Udah, nunggu saya. Mulai yuk, diangkat pinggulnya dulu, dicepet saya. Kayak gunting, kalau orang silat gunting. Ayo. Jangan ditekuk, Pak. Ini harus lurus terus ketika gunting. Jadi ketika begini enggak boleh ditekuk. Karena reposisinya enggak maksimal. Oke ya, nanti sakit di sini juga kalau sampai ditekuk. Karena tenaganya menggunakan pinggul. Biar lebih maksimal untuk mereposisi pelintiran di area tulang ekor termasuk untuk membangun pelintiran. Oke ya. Yuk diangkat, baru digunting. Nah, sip, lurus terus dagunya nempel terus 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Ya. Nah, dilepas.